Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, Pak Budianto. Kalaulah mungkin kayak tadi, kejadian di Tangerang itu sopir kooperatif, mau dimintai keterangan, dan diperiksa sebagai saksi. Tapi bagaimana jika kejadiannya sang sopir panik, kabur? Ya, pengalaman saya pribadi gitu ya, pada saat melakukan suatu penanganan terhadap masalah kecelakaan lalu lintas, memang ada modus-modus demikian gitu. Bahwa sopir kabur karena memang ya banyak yang melatar belakangi. Pertama karena takut, karena mungkin takut dia amuk massa, kemudian juga mungkin ada perlengkapan yang kurang. Padahal secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 22 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan bahwa setiap orang yang terlibat kecelakaan lalu lintas pertama harus menghentikan kendaraan. Kemudian kedua adalah menolong korban, kemudian memberikan suatu keterangan. Kalau dalam keadaan terpaksa, dia harus boleh melarikan diri, tapi harus segera untuk melapor kepada kantor polisi terdekat. Kemudian kalau ada suatu kesengajaan dia tidak menolong korban, tidak menghentikan kendaraan, kemudian tidak lapor ke polisi, ini merupakan suatu kejahatan. Itu diatur dalam pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 2009, itu ancaman penjaranya cukup tinggi juga, 3 tahun, kemudian atau denda paling banyak adalah 75 juta. Oke, mungkin itu yang saya tanyakan kepada Pak Gemilang Tarigan. Pak Gemilang, tapi adakah kondisi yang kemudian juga jadi kebingungan untuk para pengusaha truk ini sebenarnya ketika ada case bahwa sang sopir karena panik ini Pak, kabur dalam kejadian ini. Nah ini yang kemudian jadi aturannya tidak dipersalahkan, kemudian menjadi permasalahan. Seperti apa Pak Gemilang? Ya, terima kasih. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih dulu kepada Kapolres Tangerang yang mana melihat persoalan ini dengan jernih bahwa pengemudi kita dianggap sebagai saksi. Tapi pada dasarnya kalau ada kejadian kemudian di masyarakat luas, kemudian di tengah-tengah masyarakat, ini harus supir mengamankan dirinya dulu tentunya dalam hal ini. Tapi tadi seperti Pak Budianto jelaskan bahwa harus segera melapor, itulah satu. Tetapi bagaimanapun ini menjadi kerugian buat kami sebagai pengusaha. Kerugian di mana supir juga tidak boleh langsung bekerja ya. Ini kan kerugian terhadap pengemudi, itu tidak bisa mencari nafkah lagi. Kedua, kami punya kendaraan sebagai barang bukti. Sudah pasti ini nggak bisa digunakan selama proses ini berjalan. Nanti mungkin bisa pinjam pakai. Tetapi ketiga, pengiriman apapun itu sudah terhambat. Jadi ini yang kita selalu khawatirkan kalau terjadi hal-hal seperti itu jalan. Ya untung waktu kejadian itu supir nggak dikeroyok oleh orang massa. Ini yang sangat kita khawatirkan. Gitu, Mbak. Oke, ditahan dulu Pak Gemilang. Sebelum saya ke Bang Reza, mungkin saya juga ingin tahu ini apa ya pendapat masyarakat tentang hal ini. Sudah ada rekan kami Vena Kintan yang siap mengabarkan untuk tanya-tanya, minta testimoni dari masyarakat. Vena, silahkan. Ya, selamat malam Caca dan juga pemirsa. Fenomena aksi para remaja yang menghadang truk demi membuat konten viral ini sudah beberapa kali terjadi ya. Terakhir ini di kota Tangerang Karawaci bahkan memakan korban jiwa. Kita coba tanya-tanya tanggapan dari masyarakat mengenai fenomena aksi para remaja ini. Saya mau coba tanya-tanya ke salah satu masyarakat. Assalamualaikum, selamat malam Bapak Ibu. Boleh minta waktunya sedikit dengan Pak siapa Pak? Saya dengan Yadi. Pak Yadi. Iya. Pak Yadi, ini udah pernah dengar belum aksi para remaja yang menghadang truk kemarin di Tangerang nih memakan satu korban jiwa. Ini tanggapan Bapak seperti apa Pak? Oh iya, saya kemarin kebetulan saya melihat viral juga tuh. Itu ada sekelompok orang yang akhirnya menabrakkan diri. Tapi sudah dilakukan tindakan juga sebenarnya oleh Kapolda Tangsel Tangerang ya. Itu dikumpulkan aksi-aksi nge-BM ya namanya kalau nggak salah ya. Nge-BM itu berani mati artinya ya. Nah, itu saya pikir hal yang sangat konyol dan yang dilakukan kepolisian sudah benar untuk menangkap dan memperingati karena ini kan juga hal yang luar biasa, ini apa yang dicari gitu kan. Mereka berkumpul-kumpul, ada truk lewat, kemudian mereka menghadang, tertabrak, meninggal. Yang bahayanya itu supirnya kasihan. Supirnya ada yang saya sempat baca ada yang dikeroyok juga, seakan-akan supir yang salah. Padahal ini kan yang salah kan mereka semua. Tapi ini semua, ini ada beberapa faktor, yaitu faktor dari lingkungan,
orang tua, konten, dan ada juga pengawasan pemerintah perlu juga hal yang seperti ini. Karena bukan hal nge-BM aja, mohon maaf agak sedikit melebar. Contohnya misalnya tawuran mereka bikin siaran langsung gitu loh. Hal-hal yang kayak gini saya sangat tidak setuju. Apa yang dilakukan kepolisian di Tangerang atau Tangerang Selatan saya agak lupa, itu sudah benar. Tangkap dan segera dikasih peringatan. Diberikan arahan, dan itu yang sudah dilakukan. Tapi memang hal ini bukan hanya dari kepolisian aja, termasuk dari orang tua, pendidik, dan juga dari lingkungan sekitar. Demi konten ya Pak, bagaimana Bapak melihat cara menyikapinya menurut Bapak seperti apa Pak? Ya mungkin kembali ke arah-arah seperti yang lain dahulu, ada kan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sekarang ini kan mereka sudah tidak ada sempat untuk waktu berolahraga, waktu bermain hal yang berhubungan dengan tradisional. Mereka hanya bicara konten, kepentingan, kemudian hal yang berhubungan dengan ya sangat konyol. Ya kembali lagi lah, saya pikir tempat-tempat pemerintah adakan tempat-tempat untuk olahraga, basket dan lain-lain, itu yang saya pikir bisa. Dan satu lagi, perhatian orang tua sangat perlu sekali di sini. Ibu bagaimana Bu tanggapannya melihat aksi tersebut? Oh sebenarnya sekali lagi saya sampaikan pengawasan orang tua dalam mendidik anak itu sangat penting. Karena ini masalah sekarang karena media ini sangat membahayakan cara penangkapan daya pikir anak dengan khayalan. Seperti dulu pernah, mungkin saya mengingat kembali ketika anak-anak terbang seperti Batman, Superman, itu juga akibatnya meninggal gitu. Jadi mungkin seperti itu yang terjadi hari ini. Dia ingin membuat agar viral kontennya sehingga dia tidak tahu membahayakan dirinya. Ini kontrol dan pengawasan orang tua yang kita pentingkan. Pengawasan kontrol ya. Pak, dengan Pak siapa Pak? Boleh minta tanggapannya Pak soal aksi remaja nih yang menghadang truk yang baru-baru ini menjadi viral juga karena memakan korban. Saya Egy Sujana. Ya, ini temannya Alfat ya. Gimana Pak menurut Bapak? Saya kurang paham persoalannya, ama banyak yang remaja menabrakkan dirinya bagaimana? Iya, jadi mereka melakukan aksi di tengah jalan demi konten buat video dan akhirnya ketabrak di truk. Meninggal? Iya, bukan sekali, udah banyak. Apa maksudnya? Saya pernah lihat sih sekali tapi bukan remaja kayak orang tua gitu. Orang tua yang kelindes ya. Iya. Ya kalau tinjauannya adab, akhlak, moral secara objektif, bangsa Indonesia ini tidak dididik dengan baik oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu abai. Dilihat dari sudut pandang aqimus sholah, dirikan sholat. Kalau orang sholat mampu mencegah keji dan mungkar, ya gitu. Jadi pemerintah orang rakyat mau sholat nggak sholat sebut teing. Maka kelakuannya salah satu begitu gitu loh. Jadi perhatiannya lewat TV One yang banyak didengar orang, dilihat orang. Pemerintah perhatikanlah sholat rakyatnya. Insya Allah tercegah keji dan mungkar. Baik, terima kasih Pak Egy Sujana, terima kasih. Nah itu dia tadi Caca Anissa dan juga pemirsa tanggapan dari sejumlah masyarakat ya mengenai aksi yang kerap dilakukan oleh remaja ini hingga memakan korban jiwa. Tentu saja tidak hanya membahayakan remaja itu sendiri, tapi juga membahayakan para sopir yang ternyata ini di beberapa kasus mereka terpaksa menjadi tersangka dan juga harus menanggung akibat dari aksi-aksi yang dilakukan para remaja tersebut. Demikian Caca, kembali ke Anda di studio. Ya, terima kasih Vena. Titip salam dengan Bang Egy, ternyata lagi makan ya di warung ya. Biasanya narsum saya pemirsa, tapi tidak mengapa. Itulah dia apa yang menjadi tanggapan dari masyarakat. Semuanya kalau bisa kita simpulkan pasti resah. Tapi anehnya Bang Reza bahwa ini jadi fakta di masyarakat. Ketika ini terjadi, sopirnya tetap diamuk massa. Padahal harusnya masyarakat tahu dong siapa yang salah. Saya menyimak perkataan Pak Tarigan ya. Ya. Justru saya berpikir boleh jadi para supir truk ini loh yang lebih tepat disebut sebagai korban. Ya. Karena kehilangan mata pencarian, truknya juga ditahan sedemikian rupa. Mereka ini layak disebut sebagai korban. Pertanyaannya, kalau ada yang disebut sebagai korban, lantas pelakunya siapa? Anggaplah yang sudah meninggal dunia tidak bisa ditetapkan sebagai pelaku ya. Tapi bukankah rekaman ini bukan kebetulan?
ini bukan kebetulan terekam, tapi betul-betul direkam. Berarti ada sekelompok orang yang memang sudah berencana untuk melakukan aksi membahayakan semacam ini. Aksi yang membahayakan pengendara kendaraan. Alhasil silakan dikaji lah oleh teman-teman kepolisian. Orang yang memegang kamera, yang merekam adegan maut itu bisa tidak justru diproses secara hukum? Semestinya bisa. Akhirnya tidak selesai masalahnya, udah karena sudah ada yang meninggal, stop sampai di sini. Tidak, itu tidak akan mengirim pembelajaran yang positif lah bagi masyarakat. Agar terkirim pembelajaran yang positif, lakukan atau tegakkan proses hukumnya, termasuk kemungkinan menjajaki perekam bisa diproses secara hukum. Oke, Pak Budianto karena pernah dulu di Gakum, Pak. Sebenarnya yang seperti ini bisa diantisipasi tidak, Pak? Dengan patroli banyak di titik-titik, biasanya ini para anak remaja atau anak kecil ini udah memang siap memangsa sopir truk untuk mereka hadang, ini bagaimana? Ya, sebenarnya kalau di kepolisian itu kan ada suatu program, baik itu namanya program preemptif, preventif maupun penegakan hukum itu. Kegiatan-kegiatan preemptif adalah bagaimana kita memberikan suatu pemahaman, sosialisasi, kampanye keselamatan dan sebagainya kepada masyarakat, baik itu masyarakat yang terorganisir maupun tidak. Kemudian kedua adalah kegiatan-kegiatan preventif, yaitu melakukan suatu kegiatan penjagaan, pengaturan maupun patroli pada jam-jam rawan, baik itu rawan kemacetan, rawan pelanggaran maupun rawan kecelakaan itu sendiri. Kemudian ketiga adalah kegiatan-kegiatan represif, baik itu represif justice dengan tilang maupun penyidikan, termasuk juga represif non justice. Ini biasanya kegiatan tersebut ini terkolaborasi ya, tersinergi gitu dengan baik untuk disampaikan kepada masyarakat. Oke, mungkin sesaat lagi nanti akan saya tanya, saya mencoba untuk netral pemirsa, ya ini memang tugas saya. Bagaimana ketika ada masyarakat yang kemudian justru memberikan anggapan bahwa kenapa tidak direm? Karena memang menjadi anggapan di masyarakat, sopir ini juga kalau berkendara cepatnya luar biasa. Hampir nggak bisa ngerem jikalau ada sesuatu di depannya. Saya tanya dengan Pak Gemilang sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.